Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Sepanjang satu hari ini kami boleh melakukan setiap aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan saat ini. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Yesaya 49 ayat 1 hingga ayat 6 dan ayat pembimbing renungan ayat 1b. Begini firman Tuhan. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, panggilan Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum ada dalam benak orang tua kita atau jauh sebelum direncanakan oleh orang tua kita, kita sudah ada dalam pikiran dan rencana Allah. Allah telah memikirkan kita terlebih dahulu. Kelahiran kita dan kehadiran kita di dunia ini adalah atas kehendak Allah, atas rencana Allah, dan atas pikiran Allah. Bukan berdasarkan keinginan dan kehendak kita sendiri, dan juga bukan berdasarkan atas kehendak orang tua atau keinginan orang tua kita sendiri. Kehadiran kita di dunia ini juga bukan karena nasib, bukan karena keberuntungan, juga bukan karena kebetulan, tetapi Allah sendiri yang merencanakan kehadiran kita. Allah sendiri yang menetapkan kita dan menghadirkan kita ada di dunia ini. Allah telah merancang dan membentuk setiap bagian-bagian tubuh kita seperti yang Dia inginkan. Allah juga yang memberikan dan menentukan talenta-talenta, kelebihan atau karunia yang kita miliki, serta keunikan dari kepribadian kita masing-masing. Karena itu, Allah membuat kita adalah untuk suatu tujuan tertentu. Allah menghadirkan kita adalah dengan suatu alasan dan tujuan daripada Allah sendiri. Alkitab mencatat bahwa Tuhan akan menggenapi tujuannya bagi kita. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan, apa yang telah Ia rencanakan di dalam kehidupan kita. Allah memiliki alasan untuk segala sesuatu yang Dia ciptakan. Allah memiliki alasan untuk kita berdasarkan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Dan setiap orang dirancang dengan tujuan yang Allah inginkan. Karena itu, saudara, dapatkah kita memahami bagaimana Allah dalam tujuannya menghadirkan kita di dunia ini? Dapatkah kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita di dalam kehidupan kita masing-masing? Belajar dari kesaksian dan pengakuan Nabi Yesaya dalam renungan malam ini, ia adalah seorang hamba yang dipersiapkan sejak semula, bahkan sebelum ia dilahirkan. Dalam nas ini mengatakan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku.
Panggilan Allah terhadap Yesaya adalah untuk membebaskan umat Allah dari pembuangan Babel. Panggilan Allah terhadap Yesaya juga untuk memberitakan keagungan dan kebesaran Tuhan kepada segala bangsa. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan Yesaya di dalam membebaskan umat Allah dan juga memberitakan kebesaran Tuhan di tengah-tengah bangsa, ia harus menghadapi dan mengalami banyak kesulitan, banyak kesakitan. Ia dihina seolah-olah ia tidak berguna, seolah-olah segala perbuatannya, pekerjaan dan pelayanannya sia-sia. Namun akhirnya perasaan yang tidak berguna bangkit kembali dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan Allah akan membuatnya berhasil. Ia yakin dan percaya Tuhan memperhitungkan segala usahanya, ketaatannya, dan ketundukannya kepada janji Allah melalui kehidupannya. Sehingga ia dapat berkata, "Hakku terjamin pada Tuhan Allahku, dan upahku pada Allahku." Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga memanggil dan menuntut kita masing-masing menjadi hamba-Nya untuk menyatakan tujuan dan menggenapi janji Allah melalui kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi terang, dan memberitakan kuasa dan keagungan Tuhan dalam kehidupan kita. Pemanggilan Tuhan atas kehidupan kita bukanlah karena prestasi atau kemampuan kita, namun panggilan itu adalah atas dasar inisiatif Allah atau berdasarkan ketentuan Allah sendiri. Tetapi kita juga dituntut untuk setia dan taat kepada Tuhan, serta dengan yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika Allah yang memanggil, maka Ia sendiri yang akan menyertai dan memberi kuasa sehingga kita dapat melakukan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tugas dan tanggung jawab kita adalah supaya memberi sinar terang yang bercahaya bagi dunia ini yang sedang dilanda kegelapan mata rohani, yang belum mengenal dan percaya atas kuasa Tuhan. Dan kita juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang di sekitar kita dalam pergumulannya, yang dalam menghadapi pencobaan serta kesulitan dalam hidupnya. Di sanalah Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang telah memanggil dan mengutus kami serta menghadirkan kami di tengah dunia ini untuk menyatakan janji Tuhan, tujuan Tuhan melalui kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, serta mampukan kami agar kami dapat mewujudkan dan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur, kami memohon Tuhan, sertai kami sepanjang malam ini ketika kami boleh beristirahat, dan Engkau bangunkan kami di esok pagi agar kami boleh melanjutkan setiap aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.